Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ini segmen yang terakhir dari acara ini. Saya mau ke Profesor Mahfud MD, pakar hukum tata negara. Terima kasih Bang Karni, saya akan bicara singkat-singkat dalam 3 hal. Pertama, tadi yang disampaikan Pak Saud dari KPK, memang kita merasa sedih sampai sekarang ini korupsi tidak pernah bisa diatasi, malah makin merajalela, sementara semua aturan yang pernah diusulkan orang itu sudah dibuat semua. Saya pernah mengatakan hal yang sama dengan Pak Saud ketika ada pertemuan Dewan Guru Besar di UI. Ketika bertanya harus ada aturan ini, aturan itu, saya katakan kita tuh sudah mempunyai aturan apapun. Coba Bapak tanya ke saya aturan apa yang tidak punya kita, saya pasti sebut sudah ada, saya bilang. Jadi kita sekarang ini menurut saya tidak perlu lagi memperdebatkan aturan-aturan sistem itu, biar berjalan secara linear saja, tidak usah pakai proyek-proyek, ini harus diubah, ini itu nanti berjalan dengan sendirinya. Saya katakan juga kita nih ya sudah habis berdiskusi apa lagi, teorinya di gudang itu, teori-teori tentang pemberantasan korupsi, bagaimana membangun negara ini, teorinya udah dikeluarkan semua, sudah didiskusikan tapi tidak baik-baik juga. Yang parah lagi, terasa bahwa pemerintah dan birokrasi kita ini sejak dulu, bukan hanya sekarang, itu selalu disandra oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya, korporasi, dikendalikan oleh kekuatan di luar. Seperti tadi ini pembicaraan ini tadi, kan hampir semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, ini ada pemain besarnya di luar, di mana pemerintah sendiri juga tidak berdaya gitu. Nah padahal kita setiap saat bicara itu gimana nih caranya. Setiap presiden sama. Pokoknya kalau saya jadi presiden korupsi diberantas habis kan gitu kan. Ya, mulai dari dulu lah. Yang terakhir misalnya Pak SBY itu ada 15 janji nomor 12 baiki birokrasi, perang lawan korupsi, sama juga tidak berdaya, sehingga kata Bang Ruhut tadi itu Partai Demokrat sendiri kena musibah. Beberapa tokohnya masuk penjara, masuk di Cipinang. Itu saya kira bukan pribadinya Pak SBY, ini ada sesuatu di mana sistem kita dalam pengertian kita menampilkan pemimpin itu mungkin keliru. Sehingga setiap pemimpin yang tampil itu selalu tidak berdaya menghadapi ini. Nah, bahkan orang yang dulunya berteriak-teriak mau membantas korupsi, sesudah diberi kesempatan masuk, kalau tidak diam ya ikut korupsi. Kan gitu yang terjadi. Coba sekarang lihat aja gitu. Nah ini persoalan kita. Paling-paling cuma diam kalau dia bagus. Kalau ikut arus ya korupsi juga gitu. Nah itu satu. Yang kedua terkait dengan tangkap tangan tadi. Saya kira saya meyakini sepenuhnya KPK itu punya bukti-bukti atau alasan-alasan yang cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak mungkin KPK itu sembarangan nangkap orang tanpa punya proyeksi bahwa yang akan kena ini minimal ini dan nanti akan kena ke sini dan sebagainya. Kita sekira tidak perlu menggurui KPK soal ini. Cuma memang kita akan mendorong. Nampaknya kasus ini memang korupsinya bertumpu atau berfokus pada persoalan kontribusi dari 15% ke 5%. Gubernur menghendaki 15%, lalu mungkin ada yang menawar, tolonglah lewat DPR turunkan 5%. Itulah yang kemudian tertangkap. Dan bagi saya agak kaget tadi, gini, kemarin Kepala BKKD, Bu Tuti siapa gitu, membuat konferensi pers yang mengatakan bahwa gubernur itu sudah mengatakan 15%. Tapi dalam rapat tanggal 1 Maret 2016 itu Wakil Ketua DPR Taufik minta secara resmi agar diturunkan menjadi 5%. Ini Taufik. Lalu Taufik ini mudah-mudahan saya kira sudah tahu juga KPK. Jadi resminya Taufik yang minta itu.
konversinya. Tapi juga saya kaget tadi ada surat dari Bang Karni, ternyata gubernur juga udah kirim surat 5%. Gitu. Ini aneh nih, bisa dibongkar oleh KPK. Ini apa? Ada permainan apa di sini? Ini yang saya katakan ini sumber resmi. Sumber resmi semua, ada BKD-nya, BKKD-nya, ada gubernurnya bicara, semua DPR-nya begitu, KPK-nya begitu. Nah, ada tadi juga sumber yang tidak resmi tetapi teridentifikasi orangnya. Jadi tadi siang jam 12.20 dalam jam saya itu ada SMS dari orang yang dulunya ada di istana. Sekarang udah di luar. Dulu membantu Pak SBY di dalam, namanya Andi Arief. Jadi dia menulis di Twitter tuh sampai 5 cuitan, isinya itu sebenarnya pada tahun 2014 pemerintah itu sudah menetapkan untuk reklamasi itu kontribusinya adalah 30%. Disertai dengan syarat pembangunan wall. Sampai 5 kali tweetannya. Saya tanya, saya ingin tahu, saya ingin membangun sebuah konstruksi hukum nih, saya bilang. Itu pemerintah yang Anda maksud itu apakah presiden yang menentukan 30% itu, apakah menteri kelautan ataukah sidang kabinet? Lalu jawaban dia, tanya saja ke Menteri Perekonomian pada tahun 2014. Nah, ini belum terkonfirmasi, tetapi yang tadi, itu tadi kan sudah jelas dari sumber-sumber resmi, tinggal KPK mengkonstruksi siapa yang kena apa dan siapa yang terkait ke sini. Saya kira logika kita sudah jalan di sini, sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meyakini KPK bisa menyelesaikan ini, yang ketangkap tangan dan mungkin 1-2 orang lainnya. Tapi ini masalah besar nih, grand corruption kalau istilah KPK sendiri. Saya khawatir nanti ketika akan menyentuh orang-orang tertentu tersandera lagi nih, terbeli lagi. Karena dalam banyak kasus dulu kita menggebu-gebu ini tiba-tiba hilang aja. Ada yang menyelesaikan sudah, ada yang bayar lah gitu. Itu yang banyak ini yang terjadi sekarang ini. Nah, oke. Jadi itu tadi problem nasional korupsi kita, lalu yang kedua soal ini tadi tangkap tangan. Yang terakhir sekarang saya ingin menanggapi dari sudut hukum administrasi negara tentang kasus reklamasi ini. Saya gembira tadi Bang Ruhut itu sama sekali tidak menyinggung reklamasi. Karena mungkin dia percaya ini, apa yang dibicarakan ini benar sehingga dia menyinggung soal lain. Dia percaya. Saya tahu nih, ini politisi yang pintar, jadi dia suruh bicara soal reklamasi, bicara lain. Dan nyinggung sama sekali reklamasi. Sedikit pun. Kenapa? Karena ini masuk akal nih yang disampaikan Pak Prianto dan macam-macam ini. Sehingga saya kira Pak Ruhut nanti akan bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan ini secara benar. Secara hukum. Gitu ya, tidak berteriak di sini. Gini, pertama menurut saya adalah sangat aneh ketika sebuah keputusan tentang pelaksanaan atau operasional reklamasi itu sudah diberikan peraturan daerahnya masih mau dibuat. Kalau dalam hukum itu regelingnya dulu baru base kickingnya kan begitu. Ini base kicking dulu sudah ada aturan khususnya lalu dicarikan alasan. Ini salah besar di dalam ilmu hukum ini. Harus yang umum dulu baru yang konkret. Ini konkretnya diberikan dulu baru dicari alasannya. Ini ada apa? Ini kan pertanyaan ada apa ini? Kok mencari-cari alasan sesudah sesuatu terjadi? Satu. Yang kedua, alasan yang saya dengar di beberapa media dari Pak Gubernur, dari Pak Ahok, ya dia tidak enak dong membatalkan karena ini kan keputusan gubernur sebelumnya. Ini yang saya baca, antara lain alasan. Dan menurut saya itu benar, tidak boleh gubernur yang sesudahnya atau presiden sesudahnya membatalkan lagi kebijakan presiden sebelumnya atau gubernur sebelumnya. Jadi alasan etis Pak Ahok ini benar. Tetapi menurut saya itu benar kalau prasyarat atau parameter lingkungan untuk keluarnya izin reklamasi itu memang memenuhi syarat. Nah ini berdasar apa yang saya baca dari para ahli, mantan menteri lingkungan,
Pak Keraf, Sone Keraf itu tadi malam. Ini reklamasi ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Amdalnya enggak teruji, yang memberi izin juga bukan instansi yang berwenang. Sehingga dia katakan ini bencana lingkungan akan terjadi kalau ini dibiarkan. Oleh sebab itu saya kira ini harus menjadi pertimbangan juga. Kemudian saya kira ada jalan kalau mau diambil. Kan Bu Menteri itu bisa mengambil tindakan secara sepihak kalau sudah begini. Saya percayalah, tinggal mencari aspek yuridisnya. Bu Menteri itu kan menurut pasal 77, 78 dan 79 ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang terakhir itu kan dia boleh mengambil tindakan. Kalau dia ambil alih kasus ini gitu, memang di situ tidak membatal, cuma ada kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan bisa dilakukan paksaan untuk melaksanakan atau membekukan. Ini kalau untuk keselamatan kan bisa aja, ini dibatalkan aja gitu. Kenapa sih? Atau postpone tadi, ditunggu sampai aturannya jelas. Tetapi proses pidananya harus jalan. Proses hukum administrasinya harus seperti ini menurut saya. Tidak ada masalah, saya kira Pak Ahok juga tidak perlu merasa melanggar etika pemerintahan kalau dia sudahlah karena yang dulu salah dan juga pendapat publik begitu, analisis yuridisnya juga begitu, kenapa tidak dicabut aja? Itu menurut saya sikapnya lebih mulia kalau Pak Ahok mau begitu. Dan yang terakhir, mari kita selesaikan ini berdasarkan jalur hukum yang benar. Maksud saya, siapapun tidak boleh menggunakan isu ini untuk memojokkan Pak Ahok. Tidak boleh. Juga siapapun tidak boleh menggunakan isu ini untuk menguntungkan Pak Ahok. Hukum ya hukum. Kalau tidak begini, negara ini akan tetap seperti tadi yang pertama dikatakan Pak Saud itu. Dan kita bodoh benar kita ini, sudah 18 tahun reformasi ya begini-begini terus, malah tambah mundur. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Sekarang Profesor Muzakir. Baik Pak Karni, ini satu hal yang menarik buat saya. Yang pertama adalah tentang corporate crimes ya, atau kejahatan korporasi. Sebenarnya saya menunggu di polisi, jaksa dan juga KPK ini kapan dia akan melibatkan korporasi itu sebagai subjek hukum dalam kaitannya dengan hukum pidana. Ya. Dan tadi berbicara dari saya membaca di media, nampaknya belum masuk tentang corporate-nya itu belum masuk. Lebih pada pengurus dari corporate itu sendiri. Ya. Saya kira sudah masanya sekarang ini, dan kebetulan kami kemarin membahas RUU-KHP yang terkait dengan chapter tentang subjek hukum korporasi. Ya. Saya kira ini dulu Pak di Kejaksaan juga mau membawa ini adalah corporate crime. Kami senang sekali kalau itu dilakukan, karena saya sependapat dengan pembicara terdahulu bahwa ancaman yang paling nyata di masa depan adalah kejahatan korporasi, ya. Dan kejahatan korporasi adalah kejahatan yang baik, seolah-olah baik, tapi sesungguhnya dia adalah jahat, gitu ya. Kalau dilihat dari sisi perbuatannya, karena umumnya kejahatan korporasi itu selalu dimulai dari pelanggaran hukum administrasi. Jadi kelihatannya itu sah, tapi kalau dikaji secara substantif dalam konteks hukum pidana itu menjadi cacat di dalam satu konteks ini. Saya kira saya senang sekali kalau KPK ini nanti dalam perkara ini kemudian masuk di dalamnya adalah korporasi sebagai subjek hukum. Ini saya kira awal mula KPK yang menarik buat saya untuk pengembangan hukum di masa depan, karena itulah nanti menurut prediksi saya ketika kami mencoba melihat gelagat kejahatan adalah kejahatan korporasi di masa depan. Jadi kalau KPK sekarang sudah menempatkan kejahatan korporasi, nanti dalam kasus ini memang terbukti bahwa dia adalah melibatkan korporasi. Nah, korporasi itu ada 3 hal yang harus dicatat dalam konteks ini. Yang pertama adalah pengurus sebagai pelaku tindak pidana, yang pengurus berbuat itu melawan hukum itu adalah untuk menguntungkan korporasi. Berarti ini korporasi, pengurus bertanggung jawab, korporasi bertanggung jawab. Ada kalanya korporasi melakukan tindak pidana di mana pengurus mewakilinya. Dan yang terakhir adalah pengurus itu menggunakan tameng korporasi sungguhnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau ini pengurus yang berbuat jahat. Sekarang
nampak sekali kalau urusan izin-izin yang tadi sudah disebutkan tadi, ujungnya adalah izin reklamasi, berarti di sini ada suap yang terkait dengan proses pengurusan izin mencari dasar hukum dan kemudian jelas dia untuk menguatkan kegiatan usaha yang usaha itu adalah dalam bingkai korporasi. Berarti ini KPK bisa mengembangkan ini, dia akan ditempatkan sebagai subjek hukum tersendiri. Saya kira ini penting menurut saya untuk merespon, ya, mungkin ini awal sesuatu yang baik dan kami sudah merumuskan ini di dalam RUU KHP, saya kira masih klop kalau ini nanti terjadi. Jadi korporasi harus ditempatkan sebagai subjek hukum. Karena kejahatan bisnis adalah kejahatan mencari keuntungan dan korporasi adalah orientasi adalah keuntungan, itu artinya apa? Ya artinya kalau sanksi pidananya terkait dengan keuntungan itu klop ya. Nanti kalau hanya orangnya masuk penjara, korporasinya tetap ada, menurut saya sampai sekarang agak sulit untuk diberantas ya, kejahatan yang seperti ini. Karena masuk pengurusnya, kalau korporasinya masih ada ya tetap saja ada kemungkinan terjadi pengurus baru dan pelanggaran baru. Yang berikutnya adalah kejahatan yang tadi sudah Prof. Mahfud sebutkan. Ini yang paling menarik sekarang ini harus dicermati, mungkin catatan mungkin buat KPK. Ada dua hal di sini. Dalam satu kaitannya dengan hukum administrasi, ya ini kalau kita lihat tadi kan semuanya terkait dengan hukum administrasi, ada perda, ada ini. Maka hukum administrasi kalau hubungannya dengan hukum pidana itu ada catatan saya sering sekali saya sampaikan. Yang pertama orang itu punya itikat baik, yang kedua adalah itikat tidak baik, yang ketiga itikat buruk, ini masih ranah dalam hukum administrasi atau hukum perdata, dan yang keempat ini menurut saya menarik, adalah itikat buruk yang kriminal. Itikat yang buruk kriminal adalah melanggar hukum administrasi sebagai perbuatan melawan hukum administrasi yang Pak Mahfud katakan, tapi itu bagian dari skenario untuk berbuat jahat. Ya. Skenario untuk berbuat jahat adalah bahasa hukum pidananya dikatakan perbuatan persiapan untuk berbuat jahat. Ya. Jadi ini bisa masuk di dalamnya menurut saya pelanggaran hukum administrasi bisa menggerakkan hukum pidana sebagai kejahatan dalam hukum pidana kalau dia disertai di dalamnya adalah itikat buruk yang kriminal. Yang berikutnya saya ingin sampaikan terkait dengan masalah yang berhubungan dengan KPK. Ya. Tadi saya senang sekali mendengar komisioner KPK. Tapi saya belum senang seperti teman-teman sekalian. Saya akan tunggu KPK sampai berakhir ini hanya dibingkai pada kasus ini saja atau memperluas pada kasus yang akan membongkar kasus yang dikatakan grand design-nya ini. Kalau ini nanti berakhir KPK baru saya akan ngucapin selamat ya. Tapi kalau baru sekarang saya belum karena kadang-kadang janji tinggal janji gitu ya. Ya, saya akan tuntut atau kami akan memohon kepada KPK supaya membuka semuanya ini. Artinya membukanya dari mana? Toh kasus ini kan sudah lama sekali, tinggal meruntut aja. Kalau dalam bahasa hukum administrasi, runtut aja izinnya dari mana, peraturan dari mana, akan satu persatu akan masuk di dalamnya. Ini catatan buat KPK. Sekali lagi saya akan menunggu berakhirnya proses ini. Yang saya acungi jempol Pak Karni, saya yang selama ini saya khawatirkan, tapi di masa kepemimpinan yang baru ini nampak jelas tadi. Saya akan menggunakan prosedur yang extraordinary atau extraordinary prosedur. Karena kasusnya begini-begini, tanpa dengan itu maka dia akan tidak terbongkar. Yang saya kritik selama ini adalah semua perkara yang ditangani KPK menggunakan extraordinary prosedur. Ini menurut saya tidak tepat. Kadang-kadang harus ordinary prosedur dan kadang-kadang extraordinary prosedur. Jadi kalau ini menjadi basis kebijakan KPK, saya senang sekali. Karena yang saya beratkan adalah extraordinary prosedur itu terhadap perkara-perkara yang normali, terhadap biasa. Yang terakhir, saya ingin KPK tidak bangga dengan persepsi yang naik atau menaik turun, itu singkirkan saja. Rakyat tidak butuh tentang indeks korupsi ya. Rakyat itu hanya mungkin terkait dengan masalah pencitraan. Rakyat butuh safety aman bahwa dana negara itu memang benar-benar dipakai untuk pembangunan dan mereka untuk senang ingin cepat sejahtera. Ya, saya kira itu yang paling penting. Terima kasih, Bung Karni. Baik, Babe harusnya senang dong dengan reklamasi katanya. Megah, lampunya kerap-kerlip, kita kayak lewat Hongkong. Dulu perahu kerap-kedip lampunya. Ya, itu Dubai banyak disebut reklamasi. Reklamasi Dubai tidak membinasakan nelayan dan tidak membinasakan peradaban Arab. Kita masih bisa mendengar indahnya suara Hiba Tawaji
di dalam arena musik di Dubai. Mengenai reklamasi ada pandangan saya dari segi kebudayaan. Yang pertama 17 blok itu menutup kehidupan pulau-pulau. Karena di situ ada sekitar 100 sampai 200 ribu orang kehidupan. Di situ ada anak-anak yang bersekolah di daratan. Di situ ada ibu-ibu yang perlu berobat ke daratan. Itu tertutup. Jadi apalagi dengan diuruknya pakai tanah yang diambil dari Pramuka. Pulau Pramuka ini nama yang secara pandir diganti oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI. Itu Pulau Edam, bukan Pulau Pramuka. Itu akan merusak Pulau Putri yang namanya juga secara pandir diganti oleh orang-orang Parbut menjadi Pulau Bidadari. Itu adalah Pulau Putri karena Pulau Putri di situ ada Betseba yang namanya Morotelo. Morotelo itu adalah telaga yang dibangun orang-orang Moro, West Apro pada abad ke-4 Masehi. Kemudian dia akan merusak lagi di situ adalah situs Beehive Stone yang di orang Belanda bilang Onrus, itu salah. Itu adalah Unrus. Unrus adalah pendatang Rusia. Kalau kita lihat arsitektur Beehive Stone di situ sama dengan Beehive Stone yang terdapat di tanah Rus. Jadi ini akan hancur, Pak. Ini justru kalau ini dimengerti oleh arkeolog dan sejarawan Indonesia, ini modal pariwisata. Tidak hanya 3 juta turis yang bisa kita datangkan di sini, bisa 30 juta. Kemudian saya menjadi heran ya ketika sekarang orang mau reklamasi karena memang di darat katanya tanah udah habis. Kata Bapak Yayat itu udah dikuasai ini, kuasai itu. Waktu tanah belum habis, ide reklamasi pun sudah dihidupkan di Tanjung Pasir. Itu waktu antara Tanjung Pasir dan Pulau Untung Jawa. Saya tidak mau sebut nama orangnya udah meninggal, nggak baik. Pak korporat yang melakukan ini. Tapi itu waktu Pak Harto yang melarang langsung pada tahun 80. Kenapa sih ngebet bener dengan reklamasi? Kalau kita berjalan dari Tegal Alur ya, kemudian Kapuk Muara, lalu Kamal Muara sampai kepada Teluk Gong, itu kita lihat kota mati. Rumah-rumah yang dibangun real estate itu kota mati semua. Lantas kita akan saksikan ruko menjual ruko. Jadi bukan ruko menjual sembako, ruko menjual ruko. Ruko dijual, ruko dikontrakan, ruko diapakan, ruko menjual ruko. Ini kota mati. Kita akan membangun kota mati lagi somewhere di pantai 100 meter dari bibir Jakarta. Siapa yang kontrol ini? Ini kan restricted area. Siapa yang kontrol ini? Bagaimana dengan keamanan nasional? Saya dukung pendapat tentang ekologi, tapi jangan lupa tentang keamanan nasional, Pak. Apa yang terjadi di Kapuk Muara? Jadi tempat apa di situ? Ya kan? Tempat crime pernah. Ini yang harus dipikirkan. Bahwa itu terjadi di bibir Jakarta. Siapa yang bisa kontrol 17 blok itu yang Anda mengatakan 10 hektar? Ini wilayah administratif mana? Di mana ada kelurahan di situ? Di mana akan ada pospol di situ? Gak jelas. Apakah 5 atau 15% yang dituntut itu lahan atau fulus? Kan kita gak tahu. Kita gak mendengar ada tuntutan lahan untuk kepentingan-kepentingan pos keamanan, pos administrasi kelurahan. Dan ini harus dipikirkan masak-masak, Pak. Kita ini perlu keamanan nasional. Walaupun istilah itu sekarang, maaf Pak ya, oleh zaman reformasi menjadi tidak populer. Tapi saya kira ini istilah yang tetap baik. Keamanan nasional itu harus kita concern. Ini bukan hanya concern bapak-bapak dari TNI ya. Jadi concern kita sebagai rakyat. Apalagi saya walawa Pak, waktu zaman tahun 62. Jadi ini kita harus concern kita, jadi nggak bisa begitu saja hanya dengan AMDAL, hanya dengan ekosistem, oke, itu harus, tetapi harus dengan pendekatan security, nggak bisa enggak. Kita harus mengamankan negara kita sendiri. Terima kasih. Pemirsa, ada kegalauan sebenarnya dari diskusi kita. Galau karena apa yang terjadi berulang kali pergantian KPK, hal yang sama terjadi lagi. Korupsi berjamaah terjadi lagi.
Apalagi kalau benar ada kolusi antara legislatif, eksekutif, mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi. Jadi kenapa kita tidak berubah? Pertanyaannya itu. Jawabannya ada di India. Ketika kita memilih politisi yang sama pada setiap pemilihan atau pemilu, maka jelaslah pesan yang kita kirim bahwa kita tidak ingin berubah. Kata Sunakar, penulis India. Kita ketemu ILC yang akan datang. Jangan biarkan Jakarta tenggelam diguyur hujan, atau biarkan Jakarta tenggelam menenggelamkan kehidupannya. Sadarkanlah jiwa-jiwa yang berjiwa, bahwa Jakarta adalah ibunya kota, perlu dijaga, diajak bicara, perlu bernafas, perlu bergerak dalam ruang